Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di channel Narmensius Official. Hari ini kita akan membahas sebuah firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya memberikan sebuah tema yang berjudul lewati pergumulan atau ajaran untuk diselamatkan. Ketika sering berpikir, orang yang mendapat hukuman Tuhan melalui pergumulan yang di dalam ini adalah orang yang tidak lagi dipakai Tuhan. Tetapi ternyata hal yang terjadi seringkali adalah sebaliknya. Ibrani 12 ayat 6 menyatakan Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Dengan demikian, kita seharusnya bersyukur jika Tuhan masih mau menegur dan menghajar kita ketika kita berdosa. Hal itu berarti Tuhan mau mempertobatkan kita dan masih mau memakai kita. Sebaliknya, jika Tuhan membiarkan kita harus terus berkencah dalam dosa tanpa dihukum, hal itu dapat berarti Tuhan sudah tidak mau memakai kita lagi. Dalam Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan berbeda dari rancangan kita. Oleh karena itu kita perlu berpegang pada prinsip kebenaran Tuhan, serta bukan menilai dan bertindak berdasarkan pemikiran kita sendiri. Bukankah lebih baik Tuhan menghukum kita daripada Tuhan membiarkan kita terus berbuat dosa? Dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 mengatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Karena itu, kita harus bersyukur dan memberi respon dengan benar ketika Tuhan masih mau menegur maupun menghukum kita. Apapun yang terjadi, kita harus menerima semuanya dengan hati yang bersyukur dan percaya bahwa itu semua adalah untuk kebaikan kita. Penghukuman Tuhan di dunia ini dengan tujuan supaya kita dibentuk menjadi makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari dengan rasa syukur, baik saat duka maupun suka, baik saat sehat maupun sakit, baik saat ekonomi bagus atau memburuk, baik saat situasi keluarga atau kantor menyenangkan atau menyesakkan hati dan lain sebagainya. Karena semua yang terjadi ini sepengetahuan Tuhan untuk kebaikan kita. Dalam Roma 12 ayat 6 mengatakan Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Salah satu bentuk kasih Tuhan kepada kita adalah melalui hajaran dan didikan yang bertujuan untuk kebaikan kita.
Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.